persangkaan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri. Polri dalam hal ini terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan, diantaranya di luar dari proses penyidikan, yaitu keluarga korban, kemudian pemilik kios dan kendaraan yang rusak, ya, pemilik kendaraan yang rusak, unsur pemerintahan setempat, serta tokoh masyarakat dan unsur keamanan lingkungan setempat. Terkait dengan perkembangan penanganan kasus tersebut yang mengakibatkan korban meninggal dunia, penanganan yang berdasarkan pada pelaporan yaitu nomor LPB 4717 12 Romawi 2025 SPKT Polres Metro Jakarta Selatan Polda Metro Jaya tertanggal 12 Desember 2025, berdasarkan hasil penyelidikan di lapangan, penyidik melakukan analisis terhadap keterangan para saksi dan barang bukti, maka penyidik telah menetapkan 6 orang tersangka yang diduga terlibat dalam rangkaian tindak pidana tersebut. Didapati informasi terkait identitas para tersangka yaitu 1. JLA, 2. RGW, 3. IAB, 4. IAM, 5. BN, 6. AM. Perlu diketahui rekan-rekan dan kami informasikan, adapun ke-6 tersangka tersebut merupakan anggota dari Satuan Pelayanan Markas di Mabes Polri. Pasal yang dipersangkakan berdasarkan alat bukti permulaan yang telah dikumpulkan oleh penyidik. Para tersangka dikenakan pasal 170 ayat 3 KUHP, pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Penerapan pasal-pasal tersebut dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Polri menegaskan bahwa proses penyidikan ini masih berjalan secara simulan oleh penyidik Polda Metro Jaya dan di backup dengan penyidik dari Mabes Polri atau Bareskrim Polri. Dalam hal ini tentunya Polri berkomitmen untuk serius mengungkap kasus kriminal kepada siapapun dan tidak pandang bulu. Polri akan menjalankan proses penegakan hukum secara transparan, profesional, dan proporsional, serta memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara dalam proses penyidikan ini yang baru bisa kami sampaikan. Dan satu hal lagi, kami juga melakukan pemeriksaan terkait dengan pelanggaran kode etik profesi Polri yang dilakukan oleh personil pelayanan markas di Mabes Polri dengan wujud perbuatan pengeroyokan yang mengakibatkan 2 orang meninggal dunia. Dari proses awal pemeriksaan dan kemudian dianalisis oleh Propam di Propam Polri, kasus ini ditangani oleh Div Propam Polri Karo Watprof, maka bersama kita terduga pelanggar berdasarkan hasil gelar perkara yang dilaksanakan pada Jumat 12 Desember 2025 pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat, langsung yang dipimpin oleh Kabak Gab Etika Biro Watprof Propam Polri dengan peserta gelar lainnya dari Itwasum Polri, SSDM Polri, Divkum Polri, Biro Paminal di Propam Polri, Biro Provos di Propam Polri, Biro Watprof di Propam Polri, dan Bagian Duan di Propam Polri
didapatkan hasil bahwa telah ditetapkan 6 orang anggota Polri. Di sini adalah anggota pada Satuan Pelayanan Markas di Mabes Polri sebagai terduga pelanggar atas nama Brigadir IAM, Bribda JLA, Bribda RGW, Bribda IAB, Bribda BN, Bribda AM berdasarkan alat bukti yang telah didapat terhadap 6 terduga pelanggar telah cukup bukti melakukan dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri. Berdasarkan pasal 17 ayat 3 Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri, perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan terdapat kepentingan pribadi dan atau pihak lain dan berdampak terhadap masyarakat, institusi dan atau negara yang menimbulkan akibat hukum, maka terhadap perbuatan 6 terduga pelanggar masuk dalam kategori pelanggaran berat. Persangkaan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri. Contoh, pada pasal 8 huruf C angka 1 Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri. Setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian wajib menaati dan menghormati norma hukum. Pasal 13 huruf M Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri. Setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian dilarang melakukan tindakan kekerasan, berperilaku kasar dan tidak patuh. Mendasari hal tersebut, maka rencana tindak lanjut dari Divpropam Polri terhadap 6 terduga pelanggar akan segera dilakukan proses pemberkasan kode etik profesi Polri sesuai dengan mekanisme yang ada. Terhadap 6 terduga pelanggar akan dilaksanakan sidang komisi kode etik pada hari Rabu pekan depan tanggal 17 Desember 2025. Demikian teman-teman yang bisa kami sampaikan sebagai informasi. Terima kasih. Dan saat ini tentunya kita sama-sama prihatin dengan peristiwa tersebut dan berempati khususnya kepada keluarga korban dan korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.